Perkenalkan, nama saya Rinto Hasrat Budi Lase dengan NIM 19230077. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah artikel dengan judul Membingkai Akuntansi untuk Niat Baik Kontroversi yang Tidak Dapat Diselesaikan Antara Pengguna dan Pembuat Standar. Pembahasan teori. Bagaimana memperhitungkan niat baik yang timbul dari kombinasi bisnis secara historis menjadi salah satu masalah akuntansi terbesar yang belum terselesaikan. Masalah ini menjadi terkenal sejak awal 2000-an dengan meningkatnya aktivitas M&A yang mengakibatkan banyak perusahaan mengakui nilai goodwill yang tinggi di neraca mereka. Perkenalan, pembuat kebijakan telah bereksperimen dengan berbagai cara untuk menstandarisasi akuntansi untuk niat baik. Cara-cara ini sering dicirikan sebagai hasil politik dalam hal keinginan untuk kebijaksanaan penyusun daripada pencarian solusi akuntansi yang paling efisien secara ekonomi. Kasus. Makalah ini berkontribusi pada literatur akuntansi keuangan dalam 3 cara. Pertama, menambah pengetahuan kita tentang goodwill accounting dengan memberikan bukti kualitatif dari pembaca fisik laporan keuangan. Ini memberikan perspektif yang berbeda dengan literatur yang ada di sebagian besar berfokus pada penyelidikan reaksi pasar terhadap informasi akuntansi goodwill dan tentang bagaimana informasi ini disiapkan dan diaudit. Kedua, makalah ini memberikan kontribusi pada tubuh pengetahuan tentang penetapan standar akuntansi. Ini melengkapi makalah yang baru-baru ini diterbitkan tentang bagaimana pengguna dan pembuat standar memegang prinsip evaluatif yang berbeda tentang masalah akuntansi tertentu. Ketiga, makalah ini untuk berkontribusi pada penggunaan teori pembingkaian dalam literatur penghitungan akuntansi. Objek penelitian. Goodwill berasal dari penerapan metode akuisisi yang dipilih oleh pembuat standar karena nilai prediksi dan umpan baliknya yang unggul dibandingkan dengan metode penyatuan kepentingan. Teknik analisis data. Jumlah goodwill mewakili arus kas masa depan yang diharapkan melebihi aset bersih yang diperoleh. Informasi goodwill diharapkan dapat digunakan sebagai masukan ke dalam model penilaian pengguna untuk memprediksi hasil di masa depan. Selain itu, beban penurunan nilai goodwill diharapkan dapat memberikan umpan balik tentang evaluasi sebelumnya. Hasil penelitian. Temuan ini menyajikan 3 kontribusi untuk literatur akuntansi keuangan. Kontribusi pertama kami adalah untuk pengetahuan kami tentang akuntansi goodwill. Meskipun penelitian sebelumnya telah meneliti kandungan informasi goodwill secara tidak langsung, ini adalah makalah pertama yang menyajikan bukti langsung dari pembaca fisik laporan keuangan. Pengalaman dan persepsi mereka mengungkapkan bahwa mereka sebagian besar mengabaikan informasi akuntansi niat baik dalam analisis mereka. Hal ini karena model akuntansi yang ada tidak memberikan mereka informasi yang dibutuhkan untuk menilai kinerja setiap akuisisi individu dan mengevaluasi apakah sinergi yang diproyeksikan telah direalisasikan. Pengguna pada kenyataannya mengatakan penurunan niat baik bukanlah sesuatu yang mereka perkirakan atau yang lebih penting sesuatu yang mereka tidak lanjuti. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang kami wawancarai, mereka juga menggunakan rilis informasi niat baik untuk menyesuaikan proyeksi arus kas masa depan mereka. Tetapi mereka menghapus aset goodwill dan biaya penurunan nilai dari analisis mereka untuk lebih dekat dengan pandangan mereka tentang realitas ekonomi. Dan meskipun digambarkan sebagai titik data yang menarik, tidak ada hubungan langsung antara titik data ini dan proyeksi tentang kinerja perusahaan di masa depan. Meskipun studi relevansi nilai menyelidiki apakah informasi niat baik berguna bagi keputusan untuk tujuan penilaian, kami menemukan bahwa pengguna sebagian besar menemukan informasi yang niat baik secara marginal berguna untuk tujuan penatagunaan. Selain itu, pengguna laporan keuangan tidak melihat relevansi yang terkait dengan faktor institusional.